Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes DB Dedi Farid selaku CEO Ineos TV. Selamat datang Bapak. Dan selanjutnya selamat datang kepada narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua Indonesia Police Watch IPW. Selamat datang Bapak. Dan ada Brigjen Pol Ratno S. Kuncoro, Direktur Ekonomi Baintelkam Mabes Polri. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya ada Bapak Jemi Setiawan, selaku peneliti RUU KUHP, advokat dan akademisi. Dan ada Bapak Haidar Alwi, selaku pengamat kebijakan Polri yang sudah berhadir bersama kita pada siang hari ini. Baik teman-teman semua, acara menakar arah reformasi KUHP dan Polri antara restoratif, akuntabel, dan demokratis. Jakarta 20 Mei 2025 segera dimulai. Untuk memperlancar kegiatan kita pada hari ini, marilah sejenak kita tundukkan kepala, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, yang saya hormati, Bapak Insinyur Haidar Alwi dari founder Haidar Alwi Care and Alwi Institute. Kepada yang saya hormati, yang terhormat Bapak Sugeng Teguh Santoso SH, Ketua Indonesia Police Watch IPW. Kemudian yang saya hormati Bapak Brigjen Pol Ratno Kuncoro SIK MSI, Direktur Ekonomi Baintelkam Mabes Polri, anggota tim perumus Mabes Polri. Terima kasih Pak. Dan seluruh peserta diskusi dari mahasiswa semua sudah hadir. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan ini adalah merupakan ajang untuk benar-benar melihat bagaimana sih KUHP ke depannya seperti apa. Diskusinya kali inilah kita akan benar-benar menimba ilmu dari praktisi yang memang bergerak ya. Selama ini kalau di dunia mahasiswa kan dari dosen ya, tapi kalau ini benar-benar dari praktisi. Semoga ada manfaatnya. Uh, Diskusi kita ini juga merupakan diskusi yang tadi sudah disampaikan. Itu diikuti juga ada Zoom meeting yang diikuti dari banyak berbagai kalangan ya, termasuk tadi dari Kalimantan, dari semua tadi sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan ini memberikan juga lebih luas lagi dari apa yang sudah kita terima. Mungkin nanti ada diskusi interaktif barangkali ya setelah ini. Tapi mudah-mudahan semuanya disikapi dengan baik oleh kita. Dan kita pergunakan wahana yang sudah kita siapkan ini berjalan lancar dan sukses. Demikian harapan kami, semoga semua berjalan baik, lancar, dan tercapai apa yang kita inginkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menganalisa itu. Jadi saya belajar KUHP dan reformasi KUHP dan Polri ini, saya belajar hampir 6 bulan lebih, saya pelajarin betul, dan hasilnya adalah yang seperti saya tulis ini sekarang ini. Kalau saya baca ini, tulisan saya mungkin nggak pas, karena waktunya singkat dan nanti menjenuhkan. Jadi saya akan buka secara umum aja, karena makalahnya juga sudah dibagi, masing-masing kan sudah terima satu-satu. Tapi yang paling penting adalah saya banyak mendapat masukan dari teman-teman polisi di daerah-daerah, hampir 200 lebih daerah yang WA saya ngasih tahu bahwa sebetulnya di bawah juga tidak tidak
bukan aman ya, tidak mulus-mulus amat lah kira-kira. Kenapa? Karena sering terjadi di bawah itu antara jaksa dan polisi itu berebut perkara. Jadi ada masalah yang misalnya sudah disidik oleh, kalau Polri itu kan sidik dulu, lidik, baru baru bisa mentersangkakan orang. Tapi kalau di kejaksaan kan biasa bisa langsung dia men-TSK-kan orang. Dan ada beberapa case sehingga di daerah masing-masing daerah itu terjadi seperti itu. Antara jaksa dan polisi belum clear amat menurut saya. Contoh kasus misalnya. Contoh kasus itu misalnya apa, pagar laut itu. Pagar laut itu contoh nyata itu. Bareskrim nyidik dari sisi apa? Dari sisi pidananya, kejaksaan nyidik dari sisi korupsinya. Akhirnya nggak ketemu. Sekarang juga kira-kira menurut saya agak mangkrak lah, agak terhambat lah, karena ada dualisme itu. Jadi yang paling bagus menurut logika akal saya berpikir adalah negara harus hadir di situ, harus tegas bahwa yang namanya polisi itu tugasnya adalah penyidikan, yang namanya jasa tugasnya penuntutan, titik. Jadi kalau jaksa juga ikut apa nyidik, nah itu susah. Kita susah gitu loh. Yang terjadi seperti saya kasih contoh misalnya kasus-kasus Pertamina, kasus apa timah dan lain sebagainya. Itu kan jaksa sebagai penuntut, jaksa juga penyidik, nah, langsung divonis dan proses jalan tanpa. Jadi kalau yang terjadi seperti itu nggak ada check and balance-nya, nggak ada. Tapi kalau masalah yang dilidik dulu, sidik dan terus masuk ke kejaksaan, itu kan ada pengawas di situ. Jadi kalau jaksa bilang ini P19 atau P21, nah, kembali diteliti lagi atau masalah itu bisa lanjut ke apa, ke sidang. Jadi ada check and balance-nya ada. Jadi tugas polisinya nyidik, tugas jaksanya nuntut, titik. Untuk contoh gampang aja. Contoh gampang itu saya kemarin buat tulisan dan ditujukan ke petinggi negara. Saya bilang gini, saya ini Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB. Jadi dalam berpikir itu saya selalu pakai logika. Jadi hukum saya bandingin dengan logika. Logika yang gampang aja, kayak kasus kasus timah. Kerugian negara dikatakan di situ oleh jaksa 300 lebih triliun, sekian 300 triliun. Nah, 300 triliun itu kalau rakyat kecil berpikir, maka kalau kita lihat di berita-berita itu, meme-meme itu, dicecer itu duit 300 triliun itu. Bisa dipakai untuk beli Indomie dari Sabang sampai Merauke, bisa dipakai untuk membeli beras dan lain sebagainya. Nah, setelah kita teliti, kalau logika saya sebagai orang ITB, logika saya kalau kerugian negaranya 300 lebih triliun, maka jaksa harus bisa mengambil kerugian itu minimal 80 atau 70 atau 50%. Berarti yang balik disita oleh negara untuk kasus itu harus sekitar 150 triliun. Tapi apa yang terjadi? Coba cek berapa yang balik itu kasus timah itu, paling berapa, sekitar 70-80 miliar gitulah. Kembali lagi misalnya kasus Pertamina Patraniaga yang digembar-gemborkan kuadrat triliun, 1.200 triliun kali 5, 6.000 triliun sekali 1.000 triliun. Sekarang kita cek, kalau jaksa bicara begitu bahwa kerugiannya itu 6.000 triliun, maka harusnya rakyat nuntut yang balik
ke negara dari kerugian 6.000 triliun itu harus gede. Jangan yang balik kerugiannya 6.000 triliun tapi baliknya ke negara hanya 100-200 miliar. Nah, itu kan lucu akhirnya. Yang terjadi apa? Lomba, fantasi korupsi. Jadi korupsi kita ini itu diawang-awang semua. Hitungannya itu diawang-awang, nggak ada yang eksak. Kerugian 300 triliun balik ke negara 100 miliar, 600 miliar lah anggap. Kerugian 7.000 triliun balik ke negara hanya berapa ratus miliar. Nah, ini kan akhirnya kalau budaya ini diteruskan, nanti kasihan quote unquote ya, maksud saya. Quote unquote yang kasihan orang yang dituduh. Orang yang dituduh itu korupsi sampai 12.000 triliun itu, kasihan anak istrinya nanti. Sementara yang dia anggaplah dia korupsi tidak lebih dari 50 atau 100 miliar. Tapi stigma masyarakat itu atas dasar konferensi pers dari jaksa itu sendiri. 12.000 triliun, 300 triliun, sekian triliun kerugian negara dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka ke depan negara kita makin lama makin kacau. Kalau itu tidak segera didudukkan masalah. Nah, saya buat tulisan yang nantinya kalau adik-adik bisa menyimpulkan bahwa draft RUU KUHAP 22 menyuguhkan peluang besar untuk menghadirkan peradilan pidana yang lebih modern. Terus kewenangan penyidikan, bahwa KUHAP sejak awal menempatkan kejaksaan sebagai penuntut umum. Ingat itu. Sejatinya kejaksaan fokus dalam meningkatkan kualitas penuntutan agar dapat menjadi lebih produktif. Sudah belajar nuntut aja jaksa itu, nggak usah belajar lain-lain. Dalam praktiknya masih banyak koruptor yang merugikan negara justru bebas murni di persidangan dan atau belum maksimalnya pengembalian kerugian negara. Itu yang saya soroti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kedua ya. Jadi kita saat ini memasuki setelah pemerintahan baru ya. Ini sedang masuk, kita melihat bagaimana politik hukum pemerintah saat ini ya di dalam kaitan penegakan hukum. Apa itu politik hukum ya? Yaitu politik hukum adalah satu keputusan pemerintah untuk membawa arah kebijakan hukum menuju ke arah yang mana nih? Apakah menuju ke arah negara hukum demokratis atau kepada otoritarian. Nah, itu namanya politik hukum. Nah, dalam politik hukum ini kita melihat saat ini sedang dibahas beberapa undang-undang. Kemarin RUU TNI sudah disahkan ya. Salah satunya adalah bahwa TNI kemudian berhak untuk ditugaskan di dalam wilayah lembaga atau kementerian sipil. Kalau tidak salah 15 atau 16. Itu sebetulnya keputusan itu mengafirmasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Makanya salah satunya kemudian muncul Kejaksaan Agung dijaga oleh TNI ya. Walaupun di dalam undang-undang TNI disebutkan bahwa PBO tenaga bantuan operasi non perang ya itu syaratnya adalah kemendesakan ya, seperti bencana alam ya, itu dikerahkan. Oke, COVID juga. Nah, itu salah satu politik hukumnya. Artinya arahnya mahasiswa harus membaca bahwa nanti TNI akan ikut di dalam satu praktek kenegaraan sipil. Harus diterima karena undang-undangnya sudah jadi. Sekarang juga ada RUU KUHAP, RUU Polri ya. RUU KUHAP dan RUU Polri. Dan juga ada RUU Kejaksaan ya. Nah, ini juga politik hukum yang harus dilihat oleh kita semuanya. Sekarang kita bicara RUU KUHAP dalam kaitan RUU Polri ya. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana adalah kalau mahasiswa ini disebut sebagai hukum formil.
hukum yang mengatur tata cara satu keadilan atau satu peristiwa pidana untuk didapatkan keadilan, prosedurnya seperti apa. Prinsipnya di dalam negara hukum demokratis ya, prinsip satu proses terkait penegakan hukum, prosedur-prosedurnya harus menghormati hak asasi manusia. Itu prinsip yang pertama. Oleh karena itu dalam kaitan itu dalam dalam Undang-Undang Polri juga dikatakan Polri itu humanis dan menghormati hak asasi manusia. Ya, Polri humanis dan menghormati hak asasi manusia. Sehingga ketika ada tindakan-tindakan dari anggota Polri yang tidak menghormati hak asasi manusia, maka bisa untuk dipersoalkan melalui prosedur-prosedurnya. Nah, di dalam isu KUHP ini berkaitan dengan sistem pembaharuan hukum pidana. Ya, kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sana ada satu politik hukum negara Indonesia setelah undang-undang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 hukum Kitab Hukum Pidana Indonesia sebagai adopsi dari Wetboek van Strafrecht kolonial ya menjadi undang-undang nasional, dirasakan bahwa undang-undang itu sudah tidak memenuhi rasa keadilan. Karena dalam undang-undang Belanda bawaan Belanda ini untuk menertibkan masyarakat kuncinya satu, pemidanaan ya. Orang harus dipenjara, orang harus dibalas kejahatannya. Itu intinya ya. Berkembang kemudian sebagai negara demokratis, teori pemidanaan ternyata tidak mengurangi kejahatan. Ya, orang dipidana ternyata kejahatan masih terjadi. Jadi teori pemidanaan sebagai tujuan untuk mengurangi kejahatan tidak berhasil. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 arah kebijakannya berubah. Kebijakannya yaitu perubahan tentang pemidanaan. Memang ada ketentuan-ketentuan pidana, tetapi kemudian penghukumannya yang berubah. Ada nanti hukumannya itu hukuman kerja sosial atau hukuman yang lain, ya, selain hukuman pidana. Nah, dalam kaitan itu juga, maka muncul satu konsep tentang pemulihan keadilan yang disebut restoratif justice. Yang disebut dengan restoratif justice. Restoratif justice ini adalah satu mekanisme yang modern untuk ya, kemudian yang melibatkan semua pihak. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 pemidanaan menjadi tujuan, di mana negara menjadi pusat pengendali keadilan dengan menangkap, menahan, memasukkan penjara di penjara, biayanya besar, orang di dalam penjara harus kasih makan, maka sekarang ini berkembang kepada pemulihan keadilan, yaitu supaya apa? Keadilan bagi semua pihak terpenuhi. Ini satu kasus yang menarik. Kalau dua orang pemuda dan pemudi pacaran, suka sama suka, ya, kemudian terjadi hubungan yang berlebihan, ya, di mana anak ini yang perempuan di bawah umur, di bawah usia 18, ya, yang lelaki misalnya di atas 18. Ini satu problem di dalam hukum. Karena apa? Ya, karena tindak pidana kekerasan terhadap anak, hubungan seksual kepada anak di bawah umur itu adalah pidana formil. Tidak perlu dibuktikan bahwa suka sama suka, kalau dia lakukan kepada anak di bawah umur, ancaman hukumannya tinggi. Sementara mereka saling mencintai tapi kebablasan. Nah, ini banyak terjadi, dialami dalam penegakan hukum. Polisi bingung. Dilaporkan oleh orang tuanya, hukumannya, ancamannya lebih dari 12 tahun loh. Ya.
bagaimana ini masa depannya? Sudah di penjara, si wanita tetap mengunjungi. Nah, makanya mekanismenya restoratif justice supaya didamaikan, ya. Itu salah satu contohnya, ya. Jadi restoratif justice dalam KUHP ini adalah sesuatu yang baru sebagai politik hukum kita untuk mencegah terjadinya over capacity rumah tahanan, biaya penegakan hukum yang mahal, penyelesaian yang mencapai tujuan sesuai dengan undang-undang, cepat, murah, dan berbiaya ringan. Restoratif justice dalam konsep ini akan melibatkan apa? Korban, ya, pelaku, kemudian masyarakat, keluarga korban. Salah satu syaratnya, ya, bahwa pelaku harus mengaku bersalah. Itu dulu, ya. Karena dalam satu proses penyidikan orang kan dinyatakan praduga tak bersalah. Tapi dalam restoratif justice dia harus mengaku bersalah dan meminta pengampunan atau pemaafan dari korban, dibuat perdamaian. Kuncinya korban harus menyetujui perdamaian. Kalau korban tidak menyetujui perdamaian, restoratif justice tidak tercapai. Saat ini restoratif justice belum masuk dalam regulasi sebagai undang-undang, masih peraturan di bawah undang-undang, ya. Di kejaksaan ada peraturan teknis, di kepolisian perkap ada, di peradilan juga ada. Tapi sekarang masuk undang-undang. Ini adalah sesuatu yang baru. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini tadi yang disinggung oleh Pak ini juga. Ini ada hal yang penting, ya, dalam situasi politik hukum saat ini memang terjadi ini tarik menarik kewenangan, ya, antara kejaksaan dengan kepolisian. Terkait apa? Penyidikan. Proses penyidikan itu proses yang bisa menghitam putihkan nasib manusia. Ini, ya. Kalau satu proses penyidikan tidak dilakukan secara akuntabel, nanti bagaimana akuntabel itu, ya? Ya, nanti kita akan bahas. Sekarang kita kewenangannya dulu nih. Kewenangan penyidikan ini adalah dua pertempuran, ya, dua pertempuran asas. Satu asas yang namanya dominus litis, ya. Dominus litis ini artinya adalah asas pengendalian perkara. Yaitu bahwa asas dominus litis yaitu pengendalian perkara itu ada pada kejaksaan. Ini konsep lebih kepada satu sistem hukum Anglo-Saxon, ya. Bukan Eropa kontinental, asas dominus litis. Kalau adik-adik nonton film, itu seorang tersangka ditangkap, jaksa sudah terlibat untuk menentukan dia ini akan dibawa ke persidangan apa tidak. Polisi hanya akan menjalankan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan yang diarahkan oleh jaksa. Artinya polisi subordinasi dari jaksa. Ya, itu asas dominus litis. Kemudian ada lagi teori diferensiasi fungsi. Diferensiasi fungsional. Ini pembagian kewenangan. Tugasnya polisi menyidik, tugasnya jaksa penuntut, tadi yang disampaikan oleh Pak Aidar. Apa sebetulnya? Nah, kita harus melihat tentu rujukannya konstitusi, ya. Di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 sudah dijelaskan tuh bahwa Indonesia menganut diferensiasi fungsional. Polisi adalah penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Clear nih. Jaksa adalah penuntut umum. Tapi dalam perdebatannya dikembangkan teori bahwa penuntutan itu penuntutan, ya, itu dimulai dari penyidikan. Nah, ini pengembangan teori. Ini yang jadi bikin berantem nih antara jaksa dengan polisi, ya, sekarang. Dan sekarang dalam pemantauan IPW ini terjadi sangat keras, ya. Bahkan saya mau kasih tahu, ya, ada seorang pejabat kepolisian karena dia menjadi pemikir bahwa asas diferensiasi fungsional itu harus ditegakkan, dia sedang diintai loh, Pak. Ya, diintai oleh kejaksaan. Ya, diintai dia. Gitu loh, ya. Termasuk saya diintai juga. Dalam perkara obstruction of justice kemarin, satu tersangka dari advokat rupanya ditanya hubungannya dengan saya. Ya.
Kenal nggak dengan Sugeng? Pernah hubungan kerjasama nggak? Terkait perkara minyak goreng dia terlibat atau tidak? Ya. Nah, kita supaya terjadi harmonisasi ya, supaya tidak terjadi arogansi kewenangan satu kelembagaan, maka kita harus turut konstitusi, yaitu diferensiasi fungsional. Karena ketika undang-undang nanti diputuskan karena keputusan politik ya, penguasa tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 45, ini akan menjadi sengketa kewenangan kelembagaan negara yang bisa dibawa ke MK. Dan juga politik hukum yang kemudian nanti misalnya membuat satu lembaga, katakanlah kejaksaan itu menjadi super body, itu berarti politik hukum yang tidak baik, yang menimbulkan inharmonis, gitu ya. Jadi inilah 2 poin. Nah, ya dibaca yang bisa bahan-bahan itu beberapa catatan. Penghormatan hak asasi manusia menjadi satu syarat penting di dalam penegakan hukum. Dalam kaitan RU Polri, ya, RU Polri saat ini ada 2 poin yang penting yang mau saya soroti sebetulnya, ya. Dalam RU Polri diberikan jurisdiksi baru yang dalam sebelumnya tidak ada, yaitu ruang cyber. Ya betul Pak ya. Jurisdiksi ruang cyber, betul. Kita setuju Polri diberi jurisdiksi yang tegas dalam undang-undangnya, yaitu ruang cyber. Karena kejahatan cyber sudah sangat berkembang, bahkan kita rentan menjadi korbannya. Misalnya aplikasi-aplikasi yang kita buka, kita langsung katanya bisa mengakses rekening kita, ya. Nah, tetapi di dalam wilayah ruang cyber ini dalam RU Polri harus dibatasi satu proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena dalam RU Polri ada disebutkan melakukan penyadapan, boleh penyadapan, tetapi harus berdasarkan undang-undang. Karena berdasarkan undang-undang telekomunikasi, penyadapan adalah pengambilan informasi yang didefinisikan sebagai tidak sah, ilegal, ya. Untuk dia menjadi sah, dia harus mendapatkan satu persetujuan dari hukum, yaitu apa? Pengadilan, ya. Atau kalau mau disadap sudah naik status dalam penyidikan. Tidak boleh setiap saat orang yang dicurigai, kalau curigai kan subjektif, disadap, termasuk aliran aliran dananya. Ini juga wilayah pribadi nih. Ini beberapa catatan. Saya membuat catatan sebetulnya terkait RU Polri ini ada kurang lebih 30 halaman, ya. Kalau mau kita bahas sendiri RU Polri boleh. Ini sekedar pemikiran-pemikiran, nanti dibaca saja dari sana, ya. Jadi seperti itu untuk kita bisa ikuti bersama-sama. Terima kasih. Perkenalkan, saya Brigjen Paul Ratno Kuncoro, saya Akpol tahun 94. Memang background saya di intelijen, tapi kami juga sebagai penyidik, walaupun sebentar di Bareskrim tahun 2009. Kemudian saya juga menjadi atasan penyidik pada saat saya menjadi Kapolres. Tes. Mungkin gangguan sedikit. Saya waktu menjadi Kapolres di Kota Kediri, waktu itu 2011 sampai 2013, dan saya memimpin penyidikan kasus korupsi, Bapak. Jadi korupsi yang terpidananya, tervonisnya adalah Wali Kota Kediri. Jadi kerugian negara 14 miliar waktu itu. Jadi ada waktu itu saya sebagai Kapolres, ya alhamdulillah dihukum sama anak buah saya, penyidik reserse, dan di antara mereka sangat bertalenta dan teliti, cermat, karena kita maklumi penyidikan kasus korupsi itu harus hati-hati, cermat, dan tidak boleh salah. Dan saya banyak dibantu, ya, semuanya bimbingan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, sehingga diberikan kemudahan. Abu lapor maghrib ke rumah saya, dan kita ketemu pemilik nomor rekening ini, dan yang ada di BAP tersangka itu siapa orangnya ini, rupanya link ke, ya mohon maaf Pak Wali, akhirnya terpidana ada 4 dan vonisnya pun Bapak 4 tahun ini. Jadi Kapolres menyidik musbidah
Jadi saya profesional, kami ya kami sampaikan kepada wali kota, kepada DPRD, kepada Pak Dandim, bahwa anggota Forkompinda, bahwa kami beritahukan bahwa kami mengusut kasus karena ada pengaduan yang masuk waktu itu yang terjadi korupsi satu rumah sakit kerugian 220 nilai proyek 220 miliar untuk jembatan Brawijaya yang saya usut itu nilai proyeknya 66 miliar dan kerugian negara 14 miliar. Kemudian ada Politeknik. Jadi yang ditangani Kejaksaan Kediri waktu itu adalah kasus yang rumah sakit Gambiran dan saya menangani yang kasus jembatan. Mau nambah yang Poltek, energi saya keburu habis ya. Jadi fokus ke situ dan bisa kita pidanakan. Kita vonis ya divonis 4 tahun ya. Bapak Ibu sekalian, kami juga alhamdulillah 98 tahun di Bosnia, saya juga kepala penyidik pelanggaran HAM PBB ya di sana. Sempat saya ngusut Pak satu kasus pelanggaran HAM, Kapolres orang Bosnia saya usut, bukan saya pidanakan Pak, tapi aturan di PBB non compliance report, artinya saya peringatkan kepada Kapolres Bosnia yang orang lokal ada pelanggaran HAM. Nah itu kita buat, setelah saya kasih tahu, saya kasih peringatan nggak bisa, saya temui baik-baik, korbannya saya temui dan saya melapor pada Kapolres saya, kebetulan waktu itu Kapolres saya orang Amerika, dia menyatakan pelanggaran HAM, atau kau tulis non compliance report. Non compliance report itu prosedur resmi pengaduan masyarakat, pengaduan resmi dari lembaga PBB yang ada di Bosnia. Dan 2 minggu setelah saya buat non compliance report, Kapolres dicopot dari jabatannya. Jadi memang dinamikanya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, memang topik di kita hari ini adalah tentang RKUHP dan undang-undang rancangan undang kepolisian. Kemarin kita disahkan RUU TNI ya. Beberapa hal juga tadi beberapa Bapak narasumber beliau berdua sudah menyampaikan ada politik hukum, ada dinamika. Semua itu tentunya adalah hal yang melatar belakangi, termasuk juga alasan yang paling penting. Ya, kenapa RKUHP harus dibuat dan segera diselesaikan? Karena ini adalah amanat dari Undang-Undang KUHP yang baru, ya, di mana akan berlaku 2 Januari 2026. Ini bulan Mei. Jadi berapa bulan ke depan ini harus disahkan ini Undang-Undang KUHP ini. Dan pembahasannya kami sebagai tim ya, di Mabes Polri ada tim dari intelijen, dari semua perwakilan satuan kerja di Mabes Polri, dari Divkum, dari Bareskrim. Kita rapatnya udah mungkin dari jam 10 pagi sampai 10 malam Pak. Jadi membahas RUU Polri, RKUHP, RUU TNI juga kita bahas dan kita harmonisasi dengan kementerian di Menko Polkam ya, kemudian di Kemenkumham dan lain-lain. Memang proses saya ngerti pembuatan adik-adik ya, mahasiswa. Satu kalimat itu, contoh misalnya tugas ini memberikan perlindungan. Apa yang benar coba? Bukan perlindungan, pelindungan Pak. Jadi huruf R itu aja sudah bermasalah Pak. Bapak. Jadi kita kan awalnya tahunya perlindungan nih, memberikan perlindungan. Bahasa hukum yang benar itu bukan perlindungan rupanya, pelindungan. Jadi bayangkan kalau kita diskusi harmonisasi dengan kementerian lembaga ya, itu satu kata, satu kalimat kita bisa ya saling, bukan debat-debatan enggak. Saya lebih positive thinking bahwa itu adalah saling memberi masukan. Bapak Ibu sekalian, kami juga secara pribadi selain terlibat dalam tim perumus itu bangga juga. Kami juga sering sebagai intelijen karena kenalan banyak, tiap hari banyak bertemu kawan baru segala macam, ada yang konsultasi masalah hukum, masyarakat kan tidak peduli, oh ini Pak Ratno dinasnya bagian intel, pokoknya Pak Ratno itu polisi yang penegak hukum. Jadi mau nggak mau saya terima itu pengaduannya dan saya punya anak buah yang menguasai masalah hukum dan akhirnya saya juga belajar juga masalah hukum. Jadi ini seperti yang oleh beliau tadi, KUHP adalah formil ya, materinya kita udah punya KUHP ya. Ada 2 pasal yang 2 aturan ketentuan hukum yang agak berbeda tambahan ya. Kita KUHP itu kita punya tahun 46 warisan Belanda. Ya. Kita ada pasal-pasal tambahan. Ya. Contoh misalnya spionase dan sabotase. Ya.
kejahatan sudah luar biasa dan ini diakomodir di KUHP dan sudah ada di situ. Makanya ada penguatan, salah satunya di Undang-Undang Kepolisian itu ada pasal tentang intelijen kepolisian. Ya, jadi mohon maaf itu saya. Kemudian kami memahami bahwa dalam proses selama ini proses penyelidikan oleh kepolisian mungkin ada hal-hal yang mungkin belum tepat. Ya, tentunya ada mekanisme yang bisa disampaikan oleh pihak berperkara, ya, termasuk dalam RKUHP nanti. Tadi sampaikan oleh beliau bahwa ada hakim komisaris, hakim pengawas perkara, HPP, hakim komisaris. Nah, hakim itu, mohon maaf, di rancangan yang terbaru yang kami peroleh, belum saatnya diterapkan di Indonesia, Pak. Karena jumlah hakim masih terbatas. Disyarat di KUHP yang lama, draft yang lama, mungkin draft berapa bulan yang lalu, ini kan rapat masih berlangsung terus DPR dengan pemerintah. Itu ada hakim komisaris. Setiap atas tindakan kepolisian, nangkep, nyita, hakim komisaris. Berapa banyak hakim komisaris yang diperlukan? Setiap pengadilan negeri berapa banyak? Jadi menyita dan ada eselon jabatan hakim komisaris itu enggak sembarangan hakim. Jadi ini masalah satu itu. Kemudian yang lain juga kami selalu menghimbau pada jajaran kami di kepolisian. Memang kita punya istilah polisi berwenang. Nah, kami mendapat ajaran dari senior kami, ya, petinggi-petinggi kepolisian yang sudah purna misalnya, beliau menyampaikan, Ratno, waktu Kapolres, saya waktu Kapolres itu, jadi ngusut korupsi nggak mudah, Pak. Jadi buat intervensi dari, ya bukan intervensi lah, ya ada yang inilah manuver-manuver seperti itu, Pak. Jadi ada yang ini, ada demo, tapi setelah saya berikan bukti bahwa ini loh korupsinya, dirayu juga sama, kita dideketin supaya ini saya nggak, pokoknya ini kejahatan extraordinary dan saya harus usut dan alhamdulillah bisa divonis, ya. Ada istilah berwenang. Saya lebih senang bahwa lebih baik kita istilah bagi polisi di lapangan, di undang-undang bunyinya polisi berwenang. Tapi saya lebih senang istilah di praktek, ya. Kalau dihukum bunyinya seperti itu. Polisi wajib. Misalnya contoh, polisi berwenang menertibkan aksi unjuk rasa yang rusuh. Nah, polisi berwenang untuk menangkap orang. Saya lebih senang walau dalam bahasa praktek, polisi wajib untuk menangkap orang itu. Kenapa? Kalau nggak menangkap malah salah, Pak. Kenapa? Dia melanggar hukum, dia sudah bunuh orang, tapi kan kita nangkap juga ada syaratnya, Pak. Ada alat bukti, ada saksi segala macam. Kemudian kita juga senang istilah penegakan hukum. Kita nggak suka dengan istilah polisi menggunakan represif. Ada upaya preemptif, preventif, dan represif. Saya nggak suka istilah represif. Kita lebih suka penertiban dan penegakan hukum. Ya, kita pakai bahasa yang masyarakat kita sudah paham. Termasuk juga kami juga sering, Bapak, menyampaikan ke jajaran kami, kita perlu mendapatkan legitimasi masyarakat. Jadi polisi, tindakan polisi dalam bentuk apapun, pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, pelayanan, pelindungan, pengayoman pada masyarakat, itu harus mendapat legitimasi, Pak. Tokoh masyarakat, tokoh adat, makanya tadi beliau menyampaikan ada di KUHP yang baru, ada rancangannya yang nanti akan disahkan dan saat ini masih dibahas, ada tentang restoratif justice, keadilan restorasi, memulihkan hak korban. Jangan gara-gara saya misalnya ribut mulut, ngejek orang, tahu-tahu buka LP, dipidanakan langsung. Nah kalau kayak gitu penjara penuh, Pak. Kita ingat berapa hari yang lalu, ada kerusuhan di lapas, Pak, karena over capacity. Lapas di Sumatera Selatan itu, kapasitasnya hanya 300 orang, tapi yang menghuni 1.000 orang, Pak. 1.000 orang, Pak, dan itu lapas narkotika, Pak. Akhirnya mereka ada HP di situ, ada rahasia, jadi lebih baik kita mengajak masyarakat kita untuk menjauhi praktek kejahatan. Makanya restoratif justice penting, dapat support juga dari tokoh agama, tokoh adat. Ingat di Papua banyak sekali suku, bahasanya pun banyak, dan kita tidak mungkin bisa, masyarakat adat, budaya, kearifan lokal harus kita hargai. Selanjutnya banyak sekali paparannya, ya, yang kami peroleh dari tim. Intinya bahwa ini penyelarasan dengan KUHP yang baru, kemudian merubah paradigma, pengawasan harus ditingkatkan kepada aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut, dan hakim. Ada mekanisme pra-peradilan, jadi jangan merasa bahwa hakim komisaris mungkin ditiadakan itu, saya kan keputusannya di DPR, ya, sama kementerian.
itu kemudian polisi, jaksa segala macam bisa seenaknya karena ada mekanisme pra peradilan dan peradilan itu juga cakupannya diperluas Pak. Ada putusan MK, Undang RU Polri juga beberapa hal sudah kita hilangkan Pak. Contoh misalnya penyadapan sudah tidak masuk di RU Polri, masuknya di RKUHP, bisa dipakai oleh seluruh instansi. Ranah cyber Pak, mohon izin Bapak, terakhir yang kami peroleh ranah cyber itu sudah masuk juga di RKUHP dan nanti ada undang-undang baru tentang cyber. Jadi termasuk pengaturan upaya paksa, kemudian hakim komisaris tadi, restoratif justice ini penting, mekanisme tentang, mohon maaf, ada putusan MK, dulu ada orang protes, HP-nya diperiksa sama polisi, lihat HP, kemudian masyarakatnya tidak terima, mengadu kepada MK, mengadu ke MK menyatakan bahwa polisi melanggar HAM karena meriksa HP-nya, padahal waktu itu dia dicurigai melakukan satu kejahatan. Putusan MK apa? Putusan MK adalah polisi diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan itu, dan itu dikuat itulah, dan itu tidak ada di undang-undang kepolisian yang lama 2002, akan ada di undang-undang ini. Artinya dirubah RUU Polri menyesuaikan dengan putusan MK. Ya. Kemudian unsur kita kolaborasi dengan kejaksaan, koordinasi kami insya Allah baik ya. Kalaupun ada perbedaan pendapat itu biasa dalam masalah hukum ya, masalah pemahaman tentang unsur pembuktian segala macam. Pengawasan juga kami akan tingkatkan Pak. Ada surat, sering berapa kali saya menerima surat yang ditujukan oleh masyarakat kepada Bapak Kapolri, kemudian ditembuskan ke dikirim beliau, diarahkan kepada Kabak Intel, kepada Kabar Reskrim. Kami sudah berapa kali menerima surat disposisi Kapolri untuk melakukan penyelidikan, kemungkinan ada hal-hal yang kurang tepat dalam tindakan kepolisian. Ada juga Bank Indonesia ya, ini masuk KUHP, rancangan KUHP ya. Kenapa? Ada masalah perbankan, kemudian notaris nanti masuk di RUU juga, karena notaris ada majelis kehormatan notaris, jadi polisi tidak boleh juga memanggil seorang notaris tanpa adanya dewan komisaris. Ada juga kedokteran, dokter juga ada kode etik kedokteran. Jadi hal-hal inilah yang ini, termasuk juga dengan kejaksaan Pak. Kalau misalnya ada jaksa misalnya melanggar hukum, kita juga harus koordinasi dulu dengan dewan kejaksaan. Gitu. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, forum ini sangat bagus untuk kita sama-sama memantau mengikuti dengan seksama tentang proses pembahasan yang ada di DPR yang sedang berlangsung, dan mudah-mudahan undang-undang ini bisa disahkan, dan saya yakin tidak ada produk hukum yang sempurna, pasti ada kelemahan. Nanti ada mekanisme kalau ada masyarakat kita masukan yang bersifat untuk kepingin mengajukan satu protes atau komplain terhadap KUHP, nanti apabila sudah disahkan ada judicial review Pak yang ditempuh ke MK. Undang-undang TNI juga beberapa hari begitu diketok langsung judicial review. Jadi demikian, kami tidak ingin berlama-lama, nanti kita diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Brigjen Pol Ratno Kuncoro. Dan baik teman-teman semuanya, tadi sudah kita dengar ada beberapa penyampaian terkait analisis politik dan kebijakan dalam reformasi kepolisian yang langsung disampaikan Bapak Haidar Alwi tadi. Terima kasih Bapak, materinya luar biasa. Dan juga tadi ada dari Pak Sugeng Teguh Santoso tentang pengawasan dan akuntabilitas Polri. Dan yang terakhir tadi ada dari Bapak Brigjen Pol Ratno Kuncoro, yaitu tentang perspektif institusional Polri terhadap RUU KUHP dan RUU Polri. Dan baik teman-teman semua, di sini kita akan mulai diskusi ya, Bang. Dan di sini kita ada buka 2 sesi. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Untuk 3 orang di sesi pertama. Saya Mayuli dari media tamperaknews.com. Sedikit tadi ada yang menarik, pemberitahuan dari Bapak Brigjen Pol Ratno Kuncoro bahwa undang-undang di cyber sekarang masuk ke RUHP. Dan apakah itu bukan cuma di biasa kan Direktorat Cyber Polda,
Metro Jaya. Apakah sekarang mulai di semua di Polres dan Kapolsek juga di apa namanya ada bagian cyber semua di situ. Itu aja yang jadi pertanyaan. Terus boleh sedikit bertanya juga tentang apakah apa namanya ketika ada muatan satu akun atau WA yang menjadi bukti dalam sebuah kasus itu unsurnya ada dalam muatan penghinaan atau unsur pencemaran nama baik. Apakah itu bisa untuk dilanjutkan setelah dari somasi ke LP atau dengan langkah restorasi justice? Nah, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bapak yang di belakang, dipersilakan. Pertanyaan saya kepada ketiga narasumber semua. Pertama, bahwa kita tahu bahwa dalam pasal-pasal itu kan sangat teknis bangetnya. Tapi yang paling utama kita tahu bahwa polisi, pemisahan polisi dengan TNI itu lahir dari pasca reformasi. Ini menjadi buah daripada reformasi itu sendiri. Itu artinya bahwa adakah urgensi bahwa kita akan menjamin bahwa dengan adanya RUU Polri ini akan mendorong semangat demokratisasi di internal Polri itu sendiri atau tidak? Masyarakat sipil harus diberikan garansi, jaminan bahwa akan terjadi perubahan bukan hanya pasal, tetapi dari sisi institusi, kultur dan perilaku para institusi Polri sendiri, karena kita tahu bersama bahwa selama ini memang ada sisi positif bahwa peran-peran polisi di daerah-daerah juga sangat luar biasa. Nah, harapannya dengan adanya RUU ini bisa menjamin nggak bahwa akan terjadi proses demokratisasi di institusi itu sendiri atau tidak? Yang kedua, pertanyaan kedua khusus ke Mas Ratno, ini kita sudah tahu bersama, Mas. Ini baru jumpa juga, Mas. Pertama, bahwa kita tahu bahwa selama ini dalam beberapa dekade terakhir institusi Polri itu sendiri diserang dari segala sudut, diuji integritasnya di segala ruang publik. Karena memang dia menjadi pilar utama dari salah satu penegakan ketertiban sipil itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya RUU ini, akankah mampu menjaga marwah polisi sebagai lembaga yang akan mengayomi masyarakat atau tidak? Akankah dia menjadi istilah-istilah yang sebelum pernah kita dengar bahwa dia akan menjadi bagian daripada parcok atau bagian daripada oknum-oknum tertentu yang mengendalikan institusi sendiri. Harapan besar kita bahwa dengan adanya RUU Polri ini, dia bisa tetap berdiri tegak atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira itu aja, moderator. Terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk di sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Muhammad dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Saya ingin bertanya, ini kan tentang reformasi RUU ya. Apakah nanti akan ada pembaruan lagi dari pemerintah? Lalu jika memang ada pembaruan lagi, apakah rakyat bisa dapat mengusulkan dan ikut terlibat dalam pembahasan RUU? Lalu juga bagaimana mencegah kasus suap dalam pengesahan RUU? Kan pasti dalam pengesahan itu kan ada beberapa oknum yang menyuap jaksa dan lain-lain. Seperti itu. Terima kasih. Terkait cyber itu, ruang cyber yang saya tahu ya, mungkin ditambahkan ya Pak Ratno, itu muncul di dalam RUU Polri ya, bahwa ada satu yurisdiksi hukum yang menjadi kewajiban Polri untuk mengawal, menjaga dan mengamankan wilayah tersebut yang disebut ruang cyber. Jadi ruang cyber ini menjadi ditegaskan sebagai tugas Polri ya. Ini harus kita dukung ya. Kita harus dukung bahwa
penegakan hukum, keamanan dan ketertiban serta melindungi negara dari tindakan-tindakan kejahatan di ruang cyber sudah ditegaskan. Nah, sebelum itu kan ada 6 Polda ya yang ada Direktorat Cybernya 6 Polda. Jadi ini bagian daripada politik negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan ruang cyber. Nah, akan tetapi catatan saya tadi itu Pak Ratno ya, tetap harus menghormati proses hak asasi manusia, penghormatan pada hukum. Nah, salah satu yang kemudian disebut juga dalam RUU Polri itu bisa melakukan pembatasan akses ya, penghentian akses internet. Nah, ini juga harus diterapkan berdasarkan ketentuan hukum nih. Karena misalnya pembatasan akses pada satu wilayah, bagaimana orang yang tidak melakukan pelanggaran? Ya, misalnya ada kelompok-kelompok orang yang melakukan kejahatan cyber. Kalau misalnya pada wilayah tersebut dihambat aksesnya, kan yang lain rugi. Nah, bagaimana nih sistemnya mengatur supaya yang lain tidak ya? Itu jadi kita harus hargai. Yang kedua, kita harus mendukung institusi Polri. Ini harus saya tegaskan ya, IPW dalam posisi mendukung institusi Polri. Karena memang kita membutuhkan Polri sesuai dengan konstitusi untuk menjaga keamanan dan ketertiban sipil ya. Yang kita dukung adalah institusi Polri. Oleh karena itu peran serta masyarakat ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ratno, pengaduan-pengaduan masyarakat itu harus faktual. Jangan hoax ya, menyebar-nyebar hoax. Kalau faktual dan juga bisa dirumuskan dengan baik, akan akan diproses ya. Bisa datang ke IPW kalau terkait oknum ya. Tapi institusi harus diperkuat karena institusi Polri saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, dia adalah anak reformasi ya. Setelah sebelumnya di bawah TNI, ABRI ya, dia menjadi di bawah presiden, sebetulnya diberikan posisi politik yang bagus. IPW tidak setuju bahwa Polri di bawah kementerian, karena menteri itu bisa orang dari partai. Kalau di tingkat nasional menteri, kalau di daerah gubernur, bupati, wali kota, Polri nanti bisa jadi alatnya mereka. Kalau di bawah kementerian, turunannya bisa begitu. Polisi tetap di bawah presiden, tetapi presiden harus kita juga mendukung untuk punya visi politik hukum dan demokrasi, politik hak asasi manusia dan demokrasi. Karena itu presiden harus terbuka kepada masukan-masukan masyarakat. Yang ketiga tadi pertanyaan itu, kalau ada oknum yang korupsi, oh ini tidak berbicara terkait dengan RUU Polri, tidak terkait juga dengan KUHAP, tapi terkait hukum materialnya ya. Oleh karena itu pesan saya nih buat Polri, Kortas Tipikor harus menunjukkan giginya gitu loh ya. Ini kalah pamor nih Kortas Tipikor, ini kan memang baru ya. Kortas Tipikor harus menunjukkan giginya dalam pemberantasan korupsi ya. Korupsi, jadi supaya bisa selevel dengan kejaksaan ya, supaya kita juga sebagai rakyat sipil bisa mengapresiasi gitu. Baik, kepada Bapak Haidar dan Bapak Ratno izin. Tadi mungkin ada pertanyaan, tadi kalau cyber sudah sekilas dijawab oleh Bapak Haidar, selanjutnya ada uji kelayakan di depan publik dan juga ada tentang bagaimana nanti jika ada perubahan lagi. Ini kayaknya sebelum kita bicara perubahan, mahasiswa udah ancang-ancang nih, perubahan terus gitu kan. Oke, mungkin sedikit Pak dari jawaban Pak Ratno dan Pak Sugeng dipersilahkan. Jadi di era kepemimpinan Listio Sigit Prabowo ini, itu yang hebat adalah berlakunya restoratif justice. Bagus ini. Itu top markotop kalau saya bilang. Kenapa harus restoratif justice itu harus dipopulerin? Saya kasih contoh begini. Di satu kasus di daerah, di desa ada orang yang hanya maling sendal jepit atau kokoa, buah-buah
kelapa atau apapun itu, yang harganya kira-kira nggak nyampe 50.000 rupiah. Nah, mereka diproses berdasarkan undang-undang, diproses sampai akhirnya masuk di pengadilan. Menurut saya ini nggak efektif. Mau lakukan apapun, ini rakyat kecil, 50.000 rupiah. Teman-teman, adik-adik sekalian ini tahu nggak berapa negara ngeluarin duit kalau satu proses itu berlangsung hingga masuk ke penjara? Itu ratusan juta. Pertama, saya bilang proses di polisi dulu. Di BAP, kelatak lutuk, di BAP, selesai di BAP, itu anggarannya ada. Polisi itu ada anggaran BAP itu ada sendiri. Ya Pak, BAP. Selesai di BAP, naik turun manggil segala macam gaji. Selesai di BAP, masuklah dia di kejaksaan. Di kejaksaan juga ada anggarannya sendiri. Ini malingnya ini maling buah kokoa yang harganya 50.000 rupiah nggak nyampe. Masuk di kejaksaan juga diproses. Belum lagi kalau jaksanya repot, dikembalikan P19 terus ujungnya berapa puluh kali apa berapa kali baru P21 ya Mas ya. Baru P21 itu berapa duit yang dikeluarin negara. Sudah gitu sidang di hakim, itu juga ada anggaran. Di hakim itu sendiri, hakimnya juga dikasih gaji untuk nyidang sendal jepit atau kokoa tadi. Nah itu ada anggarannya sendiri. Setelah itu proses selesai di hakim, dieksekusi. Di penjara dikasih makan, bukan didiemin aja terus makan bayar sendiri juga enggak. Jadi malingnya 50.000 rupiah, negara ngeluarin duit 100 juta lebih untuk ini. Nah mestinya restoratif justice itu betul-betul dipopulerin. Sehingga apa? Sehingga orang nggak sembarangan. Pengusaha-pengusaha itu orang maling apa? Maling kelapa, maling buah kokoa, maling buah apalagi pisang atau di mall. Saya tidak sedang membolehkan orang untuk maling barang-barang kecil, enggak. Tapi mestinya itu negara hadir di situ, restoratif justice ini baru top markotopnya ini zaman Jenderal Listio Sigit Prabowo, itu bagus. Sudah begitu restoratif justice itu ada, maka masyarakat agak tentram. Kenapa? Karena bukan berarti terus maling di mall apa kecil-kecil terus aman, enggak. Tapi ada secerca harapan bahwa tidak semua yang melanggar hukum itu diselesaikan dengan pengadilan. Bisa aja yang punya perusahaan itu dipanggil. Ini maling ini, mereka ini maling karena kebutuhan misalnya dan lain sebagainya. Saya kasih contoh waktu saya di Amerika dulu, sempat lihat orang ibu-ibu maling di mall, maling susu untuk anaknya. Ini kejadian nyata waktu saya di sana. Diproses, belum nyampe proses hakim, si polisinya itu datengin rumahnya. Begitu datang sampai ke rumahnya, nangis sampai sejadi-jadinya si polisi ini. Lihat rumahnya kumuh, anaknya kurus, kelaparan, mau minum susu berhari-hari nggak dapat, dikasih air minum terus. Akhirnya sama polisi ditarik, duitnya diganti, masalahnya ditutup, rutin dikasih susu si anak itu. Nah kita berharap di Indonesia restoratif justice di bawah kepemimpinan Jenderal Listio Sigit Prabowo ini bisa jalan terus. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Dan yang kedua, masalah KUHAP dan kepolisian ini tidak akan selesai sebentar, tidak. Tapi paling tidak dengan adanya seminar-seminar begini, kita memberi masukan kepada pemerintah bahwa ada sesuatu yang ganjil, yang yang aneh yang terjadi di masyarakat kita. Apa itu? Tadi yang sudah saya sebutkan tadi, secara rinci tadi. Jadi masyarakat ini jangan disuguhin terus. Jangan disuguhin dengan bom-bom fantastis yang gitu terus. Pemerintah harus tegas, saklek,
Ini haknya ini polisi, haknya ini itu kejaksaan, haknya ini adalah hak hakim. Jangan nanti disuguhi dengan apa lomba fantasi korupsi. Paling tinggi Pertamina. Pertamina tuh saya tahu persis dong, saya orang teknik. Korupsi bisa sampai segitu loh, kapeknya aja 700 triliun, korupsinya sampai 12.000 triliun. Misalnya begitu, salah satunya. Jadi dengan adanya seminar-seminar begini, kita berharap langsung kita berikan ke DPR, ke pemerintah sebagai masukan, dan adik-adik mahasiswa tolong dikawal ini, masukan ini, jangan berhenti di sini. Lanjut, sehingga nanti kita produknya juga untuk kita. Yang pasti adik-adik itu jalanin ke depan ini lebih lama dari saya, lebih lama dari Pak Jenderal ini, lebih lama dari yang lain. Umur saya 62 tahun, umur beliau 52, selisih 10 tahun. Jadi melihat itu adik-adik baru 18, 19, 20, mungkin 22, masih ngalami ke depan yang lebih banyak. Sebelum itu jadi keputusan, tolong diawasin betul. Karena begitu itu diketok palu menjadi undang-undang, itu yang dipakai oleh penegak hukum. Seterusnya, untuk merubah lagi nanti 5 tahun lagi belum tentu. Atau kita merubah lewat Mahkamah Konstitusi. Itu lain lagi ceritanya, nanti sidang lagi, ini lagi. Sebelum jadi keputusan, tolong itu dikritisi. Dan jangan diem aja, jangan pokoknya sak karepmu lah, ini yang penting kita makan bisa, ini bisa. Jangan begitu. Sebagai mahasiswa harusnya juga lihat, karena mahasiswa itu yang punya negara. Saya kasih tahu sekali lagi, mahasiswa itu yang punya negara. Karena ke depan ini yang pasti hidup, yang ngalami hidup untuk undang-undang yang diciptakan sekarang ini lebih banyak adik-adik sekalian dibanding kita-kita di sini. Jadi itu aja mungkin dari saya, dan pertanyaannya tadi kayaknya lebih banyak ke Pak Jenderal, jadi mungkin Pak Jenderal yang lebih banyak nanti jawab pertanyaan adik-adik. Baik, terima kasih kepada Bapak Haidar, dan mungkin bisa langsung saja Pak kepada Bapak Brigjen Pol Ratno Kuncoro untuk menjawab. Tadi kayaknya ada runtutan banyak pertanyaan tapi diarahkan langsung ke Pak Brigjen ini. Semua isinya, Ya, gongnya. ini bukti kecintaan peserta kepada Polri ya. Jadi banyak pertanyaan. Terima kasih, kami coba menjawab sepengetahuan kami sejauh apa kami pahami tentang apa yang terjadi saat ini dan perkiraan kami ke depan. Terima kasih atas pertanyaannya, semuanya luar biasa. Terkait dengan masalah kejahatan di bidang ITE, ini beberapa hari yang lalu juga, beberapa waktu yang lalu ada putusan MK juga yang mengatur tentang tidak semua tindak pidana yang atau pelanggaran atau yang diduga pelanggaran hukum di ruang cyber itu langsung dipidana, itu tidak semua. Jadi kita juga menghormati ada nanti dinormalkan juga, saya yakin seperti tadi saya sampaikan, kedokteran, profesi akte notaris, kemudian yang lain ya. Artinya ada dewan pers seperti wartawan ya, sebelum dipanggil polisi atau sebelum masuk proses hukum, polisi komunikasi dulu dengan dewan pers. Apabila, dan yang kita harapkan sih sebenarnya pelanggaran yang terkait dengan informasi teknologi elektronik ya, ITE ini tidak sampai terjadi kerusuhan ya. Jadi kerusuhan ya. Jadi terkait dengan ranah cyber tadi, mumpung saya ingat bahwa 2019 kita ada, mohon maaf, ada kerusuhan SARA di Papua ya. Ada ITE waktu itu. Ya, kejadian di Surabaya dan Malang, Mbak. Ada kata-kata yang tidak pantas waktu itu disampaikan dan dampaknya luar biasa di Surabaya dan Malang. Kemudian viral, kemudian kerusuhan di hampir wilayah-wilayah di Papua. Dan saya akhirnya disuruh berangkat ke Papua 3 bulan ke sana.
Saya ada di Wamena, Jayapura, demo puluhan ratusan rumah dibakar, ada yang terluka, ada yang meninggal dunia hanya gara-gara seperti itu. Makanya tadi Pak Sugeng tadi menyebut tentang kepada Polri untuk melakukan menghambat atau menghentikan akses internet di satu wilayah apabila ada kejadian. Nah, waktu itu 2019 kepolisian di Papua beserta Kementerian Kominfo waktu itu mengambil satu keputusan untuk menghentikan akses internet di wilayah misalnya Jayapura. Akses internet hanya bisa didapat di wifi yang ada di kantor-kantor publik pemerintah. Itu cukup efektif untuk meredam viral karena ada insiden langsung diviralkan. Nah, kita tahu bahwa mungkin saja beliau tadi minta supaya memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah memperhatikan HAM dan yang kedua juga sesuai dengan ketentuan. Jadi mohon maaf, harga Kamtipmas, harga setetes darah, harga rasa nyeri, sakit kalau orang masyarakat kita berantem itu, ayo kita cegah lah. Jadi mahal Pak, mahal sekali. Kalau hukum hanya di atas kertas, hukum antara kepolisian dengan kejaksaan dengan pengadilan di sidang pengadilan. Polisi berpikir jauh lebih dari itu. Hukum silakan aja berproses, mau vonisnya berapa juga nanti ada mekanisme banding, PK segala macam. Tapi masyarakat kita ini jangan sampai berantem Pak, hanya gara-gara satu permasalahan. Ini yang kita perlu pahami juga. Jadi ada mekanisme laporan polisi, ya. Tapi polisi akan lebih banyak mengarahkan apabila bisa dimediasi, itu bagus tadi pernyataan penanya. Somasi ya, itu bagian dari supaya ini ada kesadaran dari pihak yang merasa dirugikan atau yang merugikan bahwa kamu ada permasalahan dengan saya. Jadi itu. Kemudian juga penanya kedua, ya. Untuk RJ ya, penyelesaian secara keadilan restorasi. Tadi terima kasih Bapak menyampaikan apresiasi terhadap Polri karena telah berhasil melakukan upaya restorasi justice. Bayangkan pada 4 tahun terakhir kami ada paparannya di situ, 2021 sampai 2024, 4 tahun terakhir. Kasus yang bisa diselesaikan oleh kepolisian secara restoratif justice jumlahnya itu 67.000 kasus. Bayangkan kalau pelakunya dalam satu kasus itu 4 Pak, 4 kali 67. Berapa banyak orang harus dimasukkan penjara kalau semuanya tidak didamaikan. Misalnya gara-gara yang seperti beliau bilang tadi, ada orang tersinggung langsung melapor ke polisi. Makanya di Undang-Undang Rancangan KUHP yang baru, kalau sepengetahuan saya, polisi diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian dalam tahap penyelidikan. Karena kalau semua kasus sekarang RJ kalau nggak diselesaikan di tahap penyelidikan naik ke penyidikan, itu nanti prosesnya akan makan waktu. Masyarakat damainya pakai proses, padahal di luar itu kalau nggak damai, masyarakat luas yang di luar wilayah itu seperti di Papua tadi, kalau nggak ada pernyataan maaf dari pihak yang bersalah, mungkin kerusuhan bisa tambah parah lagi. Jadi kami berharap juga kewenangan restoratif justice bisa diberikan kepada Polri di tahap penyelidikan. Di tahap masyarakat sudah mulai mengadu ada masalah. Dari kita pertanyaan kedua, polisi memperbanyak ruang publik untuk diskusi dan partisipasi publik. Ini terima kasih. Tidak tertutup. Ya. Kami pernah ikut Zoom ya, yang mimpin Pak Ketua Komisi 3, Bapak Habibur Rahman. Terkait dengan RKUHP. Saya ikuti waktu itu secara Zoom. Seluruh kementerian banyak, ada peserta hampir 600. Masyarakat, mahasiswa juga ikut. Dan beliau waktu itu dalam kata pengantarnya sebelum diskusi untuk membahas RKUHP waktu itu sekitar 2 bulan yang lalu ya. Itu memberikan waktu, silakan masyarakat mau tiap minggu datang ke kantor DPR memberikan aspirasi tentang rancangan KUHP ini silakan. Artinya semoga ke depan dulu lah. Ke depan pembahasan undang-undang tidak ada lagi dilakukan di ruang tertutup. Ya, kita tahu ada beberapa kejadian ya, ada pasal yang mungkin bunyinya diedit segala macam karena ya menguntungkan pihak ini, pihak itu, ini berpengaruh terhadap situasi ya. Tapi ke depan harapan kita ada ruang publik terbuka untuk penyusunan undang-undang ya. Kemudian Polri bisa ditingkatkan untuk mencitra Polri, ada jaminan apa tidak? Rekan-rekan adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian.
polisi yang baik banyak sekali, yang baik. Oknumnya juga ada juga, dan pimpinan Polri juga sudah melakukan tindakan tegas kepada aparat Polri yang mungkin dinilai menyimpang dari prosedur kerja, melanggar etika segala macam. Ini kita perlu waktu. Mohon maaf, kita bandingkan sekarang Amerika dengan Indonesia. Kebetulan saya sekolahnya kan di Amerika ya, di sekolah di FBI ya. Saya sekolah di sana. Saya sekarang menjabat sebagai presiden alumni FBI Asia Pasifik. Insya Allah bulan Agustus saya bikin event, Pak. Event di Bali. Seluruh alumni FBI Asia Pasifik hadir. Sebagian besar kementerian lembaga saya undang. Kemudian BUMN, perusahaan-perusahaan yang mengelola infrastruktur strategis, kita undang. Maskapai, jangan sampai nanti ada, mohon maaf, ada kasus pilot ketiduran lagi. Ya, itu jangan sampai terjadi. Karena sekarang ada kejahatan spionase sabotase. Jadi polisi tidak mampu mengamankan itu semua kalau tidak kolaborasi. Dan saya lagi berharap semoga Bapak Presiden menyetujui di acara yang sama di Bali nanti, tanggal 17 sampai 22 Agustus, saya ketua panitia. Saya lagi propose untuk diundang perwakilan 70 mahasiswa dari 70 kampus. Dan ini kampusnya saya mau nanya, yang kampus ini hadirin mana ini? Mustopo, ini saya tambahkan jadi peserta ini. Mohon maaf cuma satu ya. Satu orang dari perwakilan Mustopo. Karena di Amerika sama. Ada pendidikan FBI seperti yang saya lakukan di Amerika, ada pendidikan untuk anak SMA. Dari usia sekian sampai sekian, kalau saya 15 minggu, agen FBI dilatih selama 23 minggu, yang anak SMA dilatih di FBI tadi cukup 2 minggu. Nah saya bikin acara itu di Bali Pak, jadi hampir 300 orang nanti insya Allah bisa saya hadirkan dan semuanya dibayari oleh panitia, sponsor, dan dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi kenapa? Tadi ada yang bilang kan, Bapak beliau menyebut umur Pak. Apa yang kita inginkan sih? Kita sebenarnya menciptakan pemimpin-pemimpin generasi penerus Pak. Adik-adik nanti dah yang mengambil alih tongkat kepemimpinan bangsa ini. Jangan kita balik lagi ke era yang kurang bagus ya. Kemudian apakah undang-undang nanti RUU kalau disahkan bisa diubah? Gak ada yang nggak bisa Pak. Ya nggak bisa diubah apa? Kitab suci. Undang-undang saja dasar 45 aja ada amandemen kok. Nanti terserah. Dinamika situasi saat itu menghendaki ada amandemen. Pemerintah Amerika misalnya, sampai sekarang mereka itu setiap warga negara Amerika, mereka boleh memiliki senjata api. Kenapa? Ada amandemen kedua. Mereka penjual senjata api di Amerika itu di toko-toko pinggir jalan itu Pak. Masuk komputer namamu pernah melakukan kejahatan apa. Kalau tidak melakukan kejahatan langsung dapat boleh memiliki senjata. Dan itu alasan kenapa diperbolehkan, karena pada saat itu Amerika melawan penjajahan dari Inggris. Makanya itu sulit sekali. Akhirnya terjadi apa terjadi? Penembakan di sekolah-sekolah di Amerika 10 mati. Tapi tetap sampai sekarang Amerika tidak mau merubah aturan itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa dirubah ya, semuanya pasti akan. Tapi yang penting ini segera kita selesaikan supaya mengakomodir tadi KUHP yang baru dan mulai berlaku 2 Januari 2026. Kemudian masalah penyuapan dalam pembuatan undang segala macam, sekarang nggak sulit Pak mengungkap kasus-kasus seperti itu. Kelacak semua nanti itu. Jadi nggak usah khawatir, kita positive thinking pada pejabat kita, di elit-elit kita untuk berbuat yang terbaik pada bangsa negara. Kemudian Papua sudah untuk kota tipikor, insya Allah sebenarnya pengungkapan sudah banyak dilakukan oleh kepolisian ya, mungkin tidak terpublikasi secara maksimal ya. Jadi ini ya Pak. Iya. Jadi saya juga baru tahu ya rekan-rekan sekalian, tahu nggak itu uang yang disita itu. Baik polisi APH kalau menampilkan uang banyak, memang itu uangnya dari tersangka? Bukan. Itu uang yang kita pinjam dari bank, rekening penampung. Ada aturan hukumnya antara Polri dengan perbankan dengan pihak penyidik ya. Ya, itu kita sampaikan kepada publik, kita tunjukkan bahwa ini loh barang bukti. Dan itu barang bukti bukan dari orang itu ada sebagian kita ambil dari rumahnya, ada sebagian kita ambil dari rekeningnya. Rekeningnya kita buka dan memang ada aturan dan membolehkan untuk seperti itu. Itu pun pakai asuransi, takut duitnya hilang Pak nanti Pak. Yang terakhir saya pikir itu ya,
kami buka pintu kalau mau berinteraksi, kami ada nomor WA. Saya senang dengan acara seperti ini, apalagi melibatkan adik-adik mahasiswa penerus ya. Kami siap untuk berkomunikasi, nanti nomor WA-nya bisa nanya ke panitia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan buat kita semua. Terima kasih Jenderal Ratno, Mas Mus, terima kasih. Saya nggak akan panjang lebar sesuai materi, tapi nanti tolong materinya disampaikan kepada teman-teman. Itu materi presentasi saya di RDPU dengan Komisi 3 DPR RI kemarin dalam membahas KUHP. Jadi saya mengundang teman-teman untuk berpikir beberapa hal yang prinsipil gitu ya. Satu, saya cerita kondisi existing dulu, bahwa dinamika hukum, penegakan hukum dan kejahatan itu day to day semua termodifikasi. Jadi bukan cuma Pak Jenderal Ratno saja yang ATM, kejahatan pun demikian. Dia setiap hari dia termodifikasi dan segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dihadapkan pada situasi stagnasi regulasi kita. Jadi regulasi kita memang sangat berjenjang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan turunan tahun 2018, dia butuh satu proses politik yang panjang dan ruwet. Sehingga mau tidak mau kita berpangku tangan pada undang-undang sektoral. Undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, kekuasaan kehakiman, dan yang lainnya. Sehingga mereka memiliki peraturan turunan yang bisa menjawab dinamika harian. Tadi bicara cyber, bicara digitalisasi, keuangan, restoratif justice dan segala macam. Sekarang di Eropa sudah berkembang kejahatan satelit. Jadi membajaknya dari satelitnya. Jadi bukan bikin AI foto, bikin AI video, tapi satelitnya sudah dibajak. Dan itu sabotase. Sudah sampai ke sana, kita belum punya aturan soal itu. Nah, itu yang pertama, kondisi existing. Yang kedua adalah akibat situasi dinamika tadi, lalu undang-undang kita lamban merespon karena proses politik panjang, maka mau tidak mau perspektif negara adalah memberikan kewenangan sedetil mungkin yang bisa merespon seluruh situasi dinamika itu. Yang kalau dalam bahasa populernya adalah tumpang tindih gitu. Sebetulnya udah tumpang tindih pun kita masih kurang. Idealnya satu kepolisian itu, satu anggota bisa mengawasi 20 sampai 40 warga negara. Jangan tanya Pak Jenderal Ratno, pusing beliau karena satu anggota kepolisi bisa jagainnya ratusan ribu warga negara Indonesia. Jauh, situasinya jauh sekali. Itu yang pertama. Yang ketiga adalah penegak hukum ini fungsinya double dia. Dia selain pendekatan seni, jadi Kalemdiklat Prof. Krisnanda Dwi Laksana, beliau punya banyak tulisan, salah satu tesisnya dia adalah tentang penegakan hukum berbasis seni dan kultur. Karena memang tipikal masyarakat kita, sosiologis dan antropologis kita adalah seni dan kultur budaya. Agama masuk pakai seni dan kultur, segala macam pakai seni dan kultur, dan gagasan pemolisian itu dengan seni dan kultur, sehingga berkembang teori-teori yang community policing dan segala macam. Pendekatan itu, bayangkan pendidikannya adalah baca pasal, pendidikan fisik 6 bulan, lalu dia menerapkan hukum itu dengan seni dan kultur yang nggak semua siswa sekarang ada. Saya nggak tahu ada nggak mata pelajaran di SD SMP itu seni, itu saya nggak tahu, seni budaya dan segala macam. Nah bayangkan itu harus diterapkan dalam penegakan hukum. Nah ini kan situasi yang berbeda. Nah jadinya fungsi dia double, dia fungsi penegakan hukum, fungsi seninya dan kulturnya juga, belum lagi pendekatan tambahan, pendekatan kemasyarakatan, pendekatan keagamaan sesuai dengan tipikal pulau-pulau kita. Lalu karena banyaknya fungsi ini, kita harus ceritakan terbuka juga bahwa instansi penegak hukum kita itu serba keterbatasannya di depan mata. Kalau kita boleh bilang, kalau kekurangan agaknya miris sekali ya, Jenderal ya. Tapi keterbatasan saya bisa lihat itu 2013, 14, 15 kami bukan hanya menyelenggarakan kelas di di Sespimti Lembang, tapi juga memberikan materi dan segala macam. Dan keterbutuhan akan pendidikan, lalu infrastruktur, sarpras untuk merespon dinamika kejahatan tadi itu sangat tinggi. Tapi kita punya banyak keterbatasan.
pendidikan kalau di luar negeri itu officer polisi itu pendidikan itu per 3 bulan dia ada, barang seminggu 2 minggu ada pendidikan khusus terkait dengan ini yang lagi berkembang di masyarakat. Nah kita susah, kita pendidikannya masih ini karena apa? Keterbatasan biaya, keterbatasan fasilitas, kekurangan anggota dan yang lain. Nah lalu situasi yang ketiga adalah hukum acara kita sangat terlambat. Tahun 81. Jadi kalau kita bayangkan tahun 81 gambaran situasi penegakan hukum kejahatan kemasyarakatan kita seperti apa, kita bisa lihat dari KUHP. Dari KUHP itu kita lihat bahwa mindsetnya, konsepnya adalah crime control model. Yang kalau bahasa premannya adalah gebuk tangkep selesai, biar cepat. Karena tahun segitu. Gitu. Nah apakah relevan? Tentu tidak. Sekarang udah tidak relevan lagi. Undang-undang sektoral, kepolisian, kejaksaan ini sudah lebih maju. Tadi disebutkan restoratif justice, community policing. Bahkan di Jakarta untuk drug user dan beberapa polda lainnya yang sudah menerapkan drug user pendekatannya rehabilitatif dan segala macam. Ini sudah maju berkembang. Tapi hukum acara kita ketinggalan jauh, belum ada semuanya itu. Gitu. Tidak ada juga di dalam hukum acara kita mengenai hal-hal yang tadi transparansi. Kata kunci kalau kita mau penegakan hukum kita tidak ribut, tidak berdebat di media, tidak engkel-engkelan adalah keterbukaan, transparansi, dan ini indikator akuntabilitas. Tadi udah dijelaskan bahwa misalnya kasus yang viral, kasus yang terbuka ke masyarakat, kemudian ada diskusi terbuka, konvers terbuka, dijelaskan peristiwanya, dijajakin alat buktinya segala macam. Nah, ketika itu dilakukan, maka sebetulnya 99% proses penegakan hukum telah selesai. Berbeda misalnya ketika konvers tidak ada alat buktinya, ngarang cerita aja, itu justru bikin ribut di masyarakat. Gitu. Saya kasih contoh film yang lagi sinetron yang lagi berkembang di Netflix, judulnya Adolescence. Memang beda ya kualitasnya dalam arti pendidikan penyidiknya berjenjang dan panjang sekali dan kemudian sarananya secanggih itu dan kita memang belum sampai ke sana. Tapi seketika penyidik menangkap seorang anak yang diduga kuat melakukan tindak pidana ketika itu dijelaskan saat itu juga dia sampai di kantor. Setelah diketak-ketik namanya dia jelasin. Ada orang tuanya dipanggil, disiapkan pengacaranya dari negara, dia boleh pilih yang mana, silahkan dibiayai oleh negara semuanya. Lalu dijelaskan bahwa sangkaan terhadap anak Anda adalah peristiwa begini dan alat buktinya langsung dibuka, ini CCTV-nya segala macam. Tidak terjadi bantahan sehingga fokus pada saat pembuktian persidangan itu hanya melakukan pembelaan, apa motifnya, dendamkah, bisa dimaafkankah, bisa dikurangikah dan segala macamnya. Kita beda. Kita ruang sidang itu seperti lokasi syuting sinetron tripping. Ribut engkel-engkelan, tapi tidak substantif sama sekali. Bahkan hakim-hakim kita mengakomodasi influencer-influencer yang berkomentar. Ya, jaksa-jaksa kita memanggil influencer-influencer yang berkomentar sebagai saksi. Ini gak relevan sama sekali. Bahkan dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Tapi karena kamera terlalu banyak, akhirnya sinetron itu digulirkan terus. Itu sesuatu hal yang tidak perlu buang-buang energi, buang-buang anggaran, dan buang-buang waktu. Nah, ini yang kita dorong di KUHP hari ini. Ketika di awal, saya kasih gambaran gini deh. Pak Kapolri ketika itu punya Irjen Pol, waktu itu masih Irjen Pol, Arianto Sutadi, sudah purnawirawan. Beliau mendorong pembentukan kebijakan internal, Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Itu pertama kalinya dan satu-satunya instansi yang menerapkan prinsip HAM dan nilai. Sehingga kalau anggota Polri melenceng daripada itu kena sanksi deh. Ada nggak itu di undang-undang? Nggak ada. Saya bisa pastikan di Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 tidak ada sespesifik itu. Hanya menuruti konstitusi, undang-undang yang berlaku, sektoral dan segala macam, berhenti di situ. Tetapi ketika Irjen Pol Arianto tadi menerapkan itu, banyak koreksinya. Dari banyak koreksinya muncul apa? Muncul perbaikan dan penguatan. Akhirnya kalau diskusi soal HAM dengan kepolisian, dia sudah tahu karena udah jadi bukunya dia, buku pendidikannya.
Nah, ini yang kita butuhkan karena tidak dijawab undang-undang, tidak dijawab oleh KUHAP, itu juga nggak ada di KUHAP, teman-teman. Ya, memastikan bahwa implementasi HAM itu dalam setiap hukum acara prosesnya itu nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ini makanya kami bilang ke Pak Propam, kemudian Pak Divkum, Pak Victor, Jenderal Victor, kita bilang tolong ini dipertahankan prinsip HAM dan juga di RUU Polri ini harus diperkuat dengan, nah ini yang kedua yang saya katakan tadi, transparansi di awal. Ini penting, KUHAP bahkan nggak punya. Kapolri pernah menyusun Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen perkara tindak pidana, di mana di dalam setiap tahapnya bahkan ketika mengirimkan surat dia ada keterbukaan informasi terhadap seseorang yang dipanggil dan diperiksa, apakah dia saksi kek, ahli yang dipanggil kek, calon tersangka kek, tersangkanya, keluarganya, bahkan sampai ke RT RW kalau memang itu diperlukan. Artinya apa? Dari awal sekali informasi itu telah bergulir secara terstruktur gitu ya, secara terkontrol, terjadi gelar perkara dengan seluruh para pihak ini, tidak akan ada masalah apapun. Kami sering sekali mengeksersis gelar perkara itu gitu. Sampai kemudian ya ini balik lagi ke advokat, jadinya advokat malah membuat itu melenceng jauh gitu ya. Melenceng jauh. Terakhir kami melakukan gelar perkara waktu itu Kapolres Jakarta Timur masih Pak Niko Afinta, Jenderal. Niko Afinta. Beliau langsung buka, oke, kita gelar perkara, panggil wartawan segala macam. Wah, kita adu bukti. Itu sudah sidang, teman-teman. Gelar perkara di kepolisian dengan penyidik, dengan Kapolres, dengan di situ ada divisi hukumnya, di situ ada propam internalnya juga, ada pengawasan penyidikannya juga. Kita tuh sudah sidang di situ. Kita sudah sidang, sehingga kita tahu alat bukti apa yang dipegang, kita bisa menjawab sangkaan itu hingga nanti kemudian pada proses persidangan. Itu hal yang kita impi-impikan. Jadi nggak usah cerita soal penahanan 20 hari saja, nggak perlu. Kalau sudah clear dari awal, langsung aja sidang, selesai. Kan gitu ya. Terus tidak perlu lagi pemeriksaan jangan lebih dari 8 jam, kelamaan atau segala macam. Kalau sudah terkumpul buktinya dari awal, ya nggak perlu lama-lama diperiksa. Dalam film Adolescence itu di Netflix, ketika dia ditayangkan, nih buktinya ya, CCTV dan ini saksi semua pada ngelihat. Apa yang mau dijawab? Selain membuktikan bahwa motifnya adalah latar belakang psikologis dan pendidikan keluarga yang membuat karakter anak kemudian berbuat kejahatan. Selesai sampai di situ. Gitu. Nah, ini yang kita dorong di KUHAP. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya tadi mau nyorotin soal negara modern itu menggunakan prinsip yang namanya due process of law. Due process of law ini berpangku tangan sepenuhnya pada mekanisme administrasi dan koordinasi. Jadi jangan berpikir, oh kalau polisi koordinasinya ke jaksa saja. No, salah. Justru dia koordinasinya ke yang diperiksa supaya kooperatif. Gitu. Jaksa koordinasinya ke yang akan dibawa ke persidangan supaya dia hadir di sidang dan kooperatif cepat, nggak nunggu-nungguan. Gitu. Nah, di dalam proses koordinasi dan diskusi ini, kami selalu bilang begini, bahwa sediakan ruang-ruang itu, sediakan ruang-ruang bahwa administrasi yang lengkap gitu ya, pemanggilan, selain surat upaya paksa, penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan dan yang lain, tapi sediakan ruang juga untuk bertanya, gitu. Nah, di kita tuh belum detil. Satu hal, institusinya belum banyak, sarananya belum cukup gitu ya, pendidikannya juga perlu diperkuat lagi, perlu banyak beasiswa lagi. Di satu sisi kejahatan berkembang, sudah ketinggalan. Nah, ini yang kemudian membuat banyaknya situasi-situasi di mana masyarakat sudah ribut, sudah berisik, ayo nih cepat. Sementara tidak bisa lagi kita pakai crime control model yang main ambil, gebuk, ngaku, selesai. Itu udah nggak boleh. Tapi harus per tahap. Nah, kalau tidak dikomunikasikan, maka akan sulit. Nah, saya membayangkan pola-pola komunikasi, publikasi seperti ini seperti yang terjadi yang viral, no justice. Memang nuansanya jadinya jelek, Jenderal. Kalau nggak viral nggak justice, tidak juga. Tetapi banyak hambatan di KUHAP kita yang membuat kita mesti begitu. Kepolisian mau melakukan satu penyelidikan, emang bisa penyidik, gua ketik bikin. Oh no, dia harus panggil seluruh tim
propam mana, wasidik mana segala macam, kami akan mulai sebuah penyelidikan. Diyakinin dulu nih semua nih banyak orang. Ini yang menghambat banyak hal, gitu ya. Nah, di dalam medsos ketika semua orang bicara, tadi saya bilang koordinasi, semua orang bicara, semua orang ngasih bukti ini ada di sini. Bahkan ada yang ngecek ke TKP, oh ya saya lihat nih orangnya di sini. Terkumpul nggak semua alat bukti dengan mudah? Terkumpul karena polisi nggak kerja sendiri. Netizen ribuan jumlahnya merespon kasus yang sedang marak dan kemudian memberikan bantuan, ini bukti, ini ada, saya punya toko CCTV saya ngeliatin dia lewat terus selesai. Nah, ini yang kita minta juga ada di dalam KUHP, transparansi dalam semua proses administrasinya, lalu membuka ruang publik juga untuk mendorong memberikan masukan, dan ini yang memperkuat proses dan mempercepat proses. Nah, yang terakhir sebagai pemantik ya, sering terjadi di dalam persidangan. Di dalam persidangan itu meyakinkan hakim itu susah, baik penuntut umumnya ataupun pembelanya, pengacaranya. Kenapa? Karena tadi indikator alat buktinya itu seringkali sulit untuk diidentifikasi secara maksimal. Banyak kasus, banyak sekali kasus. Sehingga dia berada pada tataran interpretasi. Tergantung ahli ngomong apa, ahli dari sini ngomong apa, pembuktian apa. Yang ramai kemarin ini kan misalnya soal dalam kasus timah misalnya, contoh nih, karena ini sudah ramai, jadi saya ceritakan tentang potensi kerugian lingkungan, kaitannya dengan potensi kerugian negara, kaitannya dengan unsur kerugian keuangan negara. Itu tiga istilah yang berbeda. Saya ulangi lagi, potensi kerugian lingkungan hidup, kerugian negara, kerugian perekonomian atau keuangan negara. Itu tiga hal yang berbeda. Belum ada undang-undang spesifik, belum ada regulasi spesifik, indikatornya juga belum ada. Bagaimana menyatukan itu? Itu sulitnya minta ampun. Ahli 1, 2 ahli, 3 ahli bisa berbeda pendapat. Nah, ini yang membuat ruang sidang kemudian menjadi alot. Sehingga ketika hakim mengambil milih yang mana, tentu akan menimbulkan perdebatan karena kita nggak punya benchmarknya. Nah, ini yang kita sebut sebagai admissibility of the evidence. Sejak awal harus ada exercise dari penyidik, kemudian jaksa peneliti, jaksa penuntut terhadap si alat buktinya. Jadi bukan fokus ke subjek yang diperiksanya. Alat buktinya dulu ini kita pastikan. Yang kalau dalam bahasa KUHP yang lama, alat bukti permulaan yang cukup. Nah, yang cukup ini ternyata di 2025 sudah macam-macam persepsinya dan belum bisa memenuhi kepastian hukum sebagai jaminan bagi keadilan. Nah, ini yang kita dorong. Alat buktinya misalnya apa? Yang lagi rame nih, Jenderal ya. Apa? Ijazah lah. Ya. Ini apa? Kertas, tinta, segala macam. Berarti forensik, berarti saksi, berarti dokumentasi, berarti data, segala macam. Siapa yang bisa membantah data dan dokumentasi? Kalau pendapat ahli, 3-4 ahli semua bisa berbeda. Tetapi admissibility of the evidence, dia harus punya benchmark yang memastikan alat bukti itu paling tidak 99,99% fix, tidak terbantahkan. Dalam film yang tadi saya sebutkan lagi, sudah ada CCTV dan saksi yang berada di sekitar situ. Mau ngapain lagi kita? Selesai sampai di situ. Nah, ini kira-kira gambaran pemantik. Sehingga kalau ini pasti, ini fix, maka unsur-unsur hak asasi manusia seperti transparansi, akuntabilitas, adanya ruang pembelaan, adanya ketersediaan pengacara bagi yang tidak mampu atau tidak punya akses kepada pengacara yang mahal-mahal zaman sekarang dan segala macamnya, itu tentu akan terjamin, termasuk proses yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Begitu kira-kira sebagai pembuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bang Julius Ibrani. Yang lebih menarik ini juga saya penasaran juga nih. Soalnya ada penyelesaian proses hukum untuk pendekatan secara kesenian atau mungkin tradisi. Nah, mungkin lebih dipertajam lagi. Artinya kan kita sebenarnya udah ada infrastruktur ya mengenai hukum adat atau namanya hukum kerajaan yang dulu, kerajaan-kerajaan. Jadi mungkin lebih bisa, apakah bisa mereka dijadikan rujukan untuk proses penyelesaian
dalam KUHP atau nanti dimasukkan ke KUHP, ya di setiap daerah itu kan masing-masing punya tradisi. Nah, mungkin nanti dari kepolisian bisa mempelajarin itu atau mengedepankan hukum adat untuk penyelesaian. Monggo. Ini menarik Mas Mus, karena kami baru saja selesai mengerjakan ini. Jadi di dalam KUHP yang baru nomor 1 tahun 2023 itu namanya living law, hukum yang hidup di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Berbasisnya adalah kultural, ya, kultural dan ada yang sebagian religi, bahasa umumnya adalah kearifan lokal. Nah, kebetulan teman-teman Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan juga IMIPAS itu adalah mulai dari pimpinannya, Pak Menterinya dan teman-teman pekerjanya itu rekan-rekan lama kita semua. Jadi perspektifnya sama. Misalnya begini, dalam konteks restoratif justice itu pendekatan living law terjadi, gitu ya. Kepolisian sudah punya restoratif justice, sudah jauh mundur. Saya pernah ikut lomba itu, lomba karya ilmiahnya Jenderal, nggak menang tapi 2002 kalau saya nggak salah ingat ya, judulnya tentang desain community policing. Saya ikut itu karena itu sejatinya adalah pendekatan kemasyarakatan yang menjadikan masyarakat sebagai agen penegakan hukum tanpa perlu numpukin pekerjaan polisi selesai di masyarakat. Begitu. Pendekatannya bisa pendekatan adat, pendekatan paguyuban, patembayan, religi dan segala macam. Dan itu sudah lama sebetulnya terjadi. Jadi kalau ada Kapolres, Pak Kapolsek yang di pedalaman-pedalaman dengan masyarakat adat, dia tidak akan baca pasal 372, 374, 378. No, dia pendekatannya seni dan budaya selesai sampai di situ. Sudah berjalan, makanya tadi saya katakan Mas Mus, dalam konteks undang-undang sektoral sudah ada, kebijakan internal sudah ada, kejaksaan sudah punya restoratif justice juga peraturan jaksa agung. Hakim sudah punya sertifikasi lingkungan hidup termasuk budaya dan segala macam masyarakat adat. Tetapi KUHP kita belum ada. Nah, penerapan itu sudah berbuah sampai ke ujung-ujung Indonesia, Papua, Aceh tidak dikecualikan meskipun dia punya undang-undang konon sendiri, Mentawai di Sumatera Barat dan segala macamnya. Ini kan praktik baik tapi tidak mampu disambut oleh parlemen untuk segera merumuskan di dalam hukum acara. Kita belum ada. Nah, rumusan sekarang juga belum ada, Mas Mus. Kita sudah bilang bahwa di depan ini harus ada screening penyelidikan. Ketika identifikasi penyelidikan ini bahwa oh ini bisa nih selesai dengan pendekatan restoratif justice, selain kurang dari 2,5 juta kerugiannya korban, selain daripada itu, karena banyak sekali itu bisa dilakukan dan sudah jadi presiden baik, dan ini mengurangi jumlah penumpukan perkara yang tentunya akan berdampak pada pembiayaan yang luar biasa. Itu sudah selesai kita lakukan. Ini kita dorong juga ke nanti undang-undang sektoral, RUU Polri, kita mesti pastikan itu restoratif justice semakin detail dan semakin kuat gitu ya. Istilahnya begini, kalau tilang saja bisa kita selesaikan, sidang tilang di situ ada hakimnya. Kenapa yang pendekatan masyarakat yang mengucap maaf, meminta maaf, kemudian mengidentifikasi kerugiannya bisa digantikan apa enggak bisa selesai? Logikanya harusnya bisa cepat selesai saat itu juga. Tinggal KUHP-nya kembali merumuskan itu. Tapi kalaupun KUHP tidak merumuskan itu, maka pergeserannya gini, logika undang-undang. Kalau hukum acaranya belum bisa mengakomodasi, maka harus lompat kepada kewenangan institusionalnya di level teknis atau fungsional si aparat penegak hukum, biar dia bisa menindaklanjuti ke peraturan internalnya sebagai salah satu SOP. Hakim pernah menerapkan itu dan jadi kebijakan, yaitu Perma nomor 2 tentang mediasi, wajib untuk dimediasikan sebelum ribut pembuktian menggugat di ruang sidang. Nah, kalau di sidang bisa begitu, kenapa di awal sebelum menuju sidang tidak bisa? Harusnya semuanya bisa. Gitu Mas Bos. Makin menarik teman-teman. Nah, jadi ada satu pertanyaan lagi buat tepuk tangan dulu buat Bang Julius. Dan baik teman-teman, ternyata demokratisasi hukum pidana bukan hanya sekedar soal perubahan pasal-pasal dalam RUU, tetapi
menyoal bagaimana hukum dikembalikan sebagai alat perlindungan warga. Mungkin ada closing statement dari dua narasumber kita kepada Bapak Brigjen dan kemudian dilanjutin dengan Bapak Julius. Terima kasih closing statement saya Ratno Kuncoro. Yang pertama bahwa kita harus optimis dan positive thinking terhadap legislator dan pemerintah dan dalam penyusunan rancangan KUHAP dan RUU kepolisian ya, dalam beberapa tahun mendatang, karena memang sudah diwajibkan oleh undang-undang untuk segera ditetapkan sebelum pelaksanaan KUHP yang baru pada 2 Januari 2026. Kemudian yang kedua, apapun yang terjadi nanti ada mekanisme yang bisa ditempuh apabila misalnya satu ketentuan produk undang-undang ada yang kurang pas ya, karena tidak ada pekerjaan yang sempurna, pasti perlu proses untuk bisa ke arah yang lebih baik ya, saling melengkapi. Kemudian ada living law tadi beliau menyampaikan. Kemudian 3, koordinasi antar lembaga penegak